Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Kamis 18 November 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kedamaian, perkenankanlah kami menemukan apa yang mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putramu yang menjadi cahaya dalam perjalanan kami. Sebab dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, sampai hari ini Yerusalem terbelah. Ada perang antara Israel dan Palestina. Lalu membawa-bawa agama. Sehingga lahirlah sentimen agama. Yesus menangisinya pada awal abad pertama. Karena melihat karakter dan perilaku bangsa yang terpilih tadi raut atau sombong. Bangsa yang terpilih tadi melecehkan bangsa lain. Bangsa yang terpilih tadi tidak mau mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan atau Yahweh, tetapi maunya sendiri. Allah mengirim putranya, dibunuhnyalah dia, disalibkan. Dengan kata lain, bangsa pilihan ini kurang bersyukur, kurang berterima kasih, dengan akibat akan ditinggalkan. Maka Yerusalem lama akan tercerai-berai. Tetapi yang lahir adalah Yerusalem baru, di mana iman diolah, digodok, dan menjadi kokoh. Maka apa yang disisakan oleh Yesus melalui para muridnya tumbuh dan berkembang dalam satu institusi keagamaan yang memberikan nilai-nilai kehidupan. Maka sampai hari ini yang disebut gereja, yaitu persekutuan para beriman, tetap hidup dalam hidup bersama. Karena dasarnya adalah cinta kasih. Yesus sudah memulai dengan para murid awal, mengumpulkan mereka, menjelaskan dan menerangkan apa visi dan misi Yesus, yaitu kerajaan Allah yang misinya adalah cinta kasih yang dilewati dengan pengorbanan dan kesetiaan. Dengan moto, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan Yesus paham tentang apa yang akan terjadi, bahwa banyak orang mengingkari hidup sebagai bangsa terpilih, dan ini menyakitkan hati
maka Yesus menangis. Seseorang yang menangis karena tertekan, karena pedih, karena luka hati. Demikian pula Yesus sudah memberi diri begitu rupa dan orang tidak pernah peduli. Maka hari ini kita diajar dan diajak untuk melihat kembali dan bertanya, mengapa Yesus menangis? Adakah sesuatu yang ditolak oleh kita dalam langkah-langkah hidup? Kita sekarang sebagai seorang yang dipilih oleh Yesus sebagai umatnya, sebagai putra-putrinya karena permandian, tetapi bagaimana perilaku kita? Apakah sesuai dengan janji kita? Jadi murid-murid Yesus yang setia, yang melaksanakan cinta kasih, atau hanya di bibir saja? Kita mengingkari apa yang kita janjikan, cinta kepada Tuhan, tetapi kita kurang cinta kepada sesama, dan kita hanya cinta diri. Sifat individualis kita, ego kita tampil. Maka yang terjadi bukan lagi kehangatan, bukan lagi ketenangan jiwa, tetapi keributan, persaingan, iri hati dan dengki. Dan itu menyebabkan Yesus menangis. Karena kita tidak saling mengasihi. Mari saudaraku terkasih, kita kembali ke alur awal cinta kasih Tuhan yang dibuktikan dengan perutusan putranya Allah, putra yaitu Yesus, menjadi manusia bagi kita, bagi keselamatan kita. Mari kita datang dan bersyukur kepada Tuhan, karena tanpa Dia kita bukan siapa-siapa. Bersama dengan Dia kita hidup, kita selalu penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.